wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tematik yang berjudul karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik atau ciri khas dari pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Manfaat pelaksanaan pembelajaran tematik dengan memanfaatkan tema. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa konseptensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang keempat, dengan adanya pemandu antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Depdiknas 2006, menurut Depdiknas 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006. Yang pertama, berpusat pada siswa. Nul pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan kebutuhannya. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau fleksibel. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik ada 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema nul. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran nul. Ketiga, prinsip evaluasi dan nul. 4. Prinsip reaksi nul. Prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta tahapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Kedua, pemberian tanggung jawab individu kepada kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Prinsip evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik, diperlukan beberapa langkah positif, yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai. Demikianlah penjelasan mengenai karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.